Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit tawbi la ilaha illa hu ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Karim wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illahu ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa fil qawli wal amal. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, kita masih dalam tazkiyatun nufus. Stressing, rakizah, penekanan dari kajian ini adalah kita berbicara masalah hati. Hati itu yang akan kita manage, kita kelola sampai nanti kita sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza salahat salahal jasadu kullu." Kalau baik kita mengelola hati ini, insyaallah seluruh anggota tubuh kita ini akan baik. Wa idza fasadat, kalau kemudian salah kita mengelola hati ini, maka fasadat atau fasadal jasadu kullu, akan rusak pula lah seluruh anggota tubuh kita ini. Itulah yang kita kenal dengan istilah hati. Jadi hati ini perlu kita islah, kita perbaiki terus menerus, kita tata, kita bina, kita rawat, kita tazkiyah, kita tasfiyah, sampai insyaallah kita menjadi orang yang insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kalau bahasa Ramadannya muttaqin, kalau bahasa tazkiyahnya ini adalah orang yang suci diri, bersih hati, bersih pikiran, dan bersih yang lain insyaallah. Jamaah sekalian, kita tahu bahwa yang punya hati ini Allah, yang menggerakkan hati ini juga Allah. Walaupun kita hanya dituntut untuk merawat, menjaga, toh nanti ujung-ujungnya apakah kita bisa menerima hidayah atau tidak, itu tergantung karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma insyaallah kalau kita bersungguh-sungguh, bermujahadah, Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh jahadu fina, di jalan Allah ini, Allah mengatakan lanahdiyannahum subulana, maka kami akan benar-benar memberikan hidayah, petunjuk, arahan untuk bisa meraih jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi hati ini, walaupun kita tahu yang punya hidayah itu Allah, tapi hidayah itu perlu apa? Perlu usaha, ya, perlu mujahadah, perlu kita tazkiyah bersama-sama, kita tata bersama-sama. Insyaallah Allah akan memberikan hidayah kepada kita semua. Nah, begitu pentingnya masalah ini. Kemarin saya sudah menyampaikan, perlu kita juga ada munajat secara khusus untuk mampu mengelola hati kita ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Itu doa Nabi
yang beliau ajarkan kepada kita semua. Allah pun juga mengatakan untuk kita selalu berdoa kepadanya, Rabbana la tuzigh qulubana, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, ternyata nanti pada hari kiamat orang yang paling banyak, na'udzubillah, dimasukkan oleh Allah ke nerakanya itu pertama kali di saat orang itu tidak mampu mengelola hatinya, ya, membina hatinya juga. Sebelum berbicara masalah penglihatan, pendengaran, hati didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak bisa lihat dalam surat Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf 179 itu jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun. Pertama kali itu Pak, la yafqahuna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Nanti kata Allah akan kupenuhi jahanam itu. Na'udzubillah. Memang agak ngeri Pak kalau bicara neraka ini. Dan uniknya katanya neraka ini ketika dipenuhi, dia nantang sama Allah. Hal min mazid, ada tambahan tidak? Jadi kalau Allah sudah memastikan bahwa surga dan neraka ini akan dipenuhi, ya, dipenuhi dengan apa? Kalau neraka itu dengan manusia dan batu-batu. Apa batu itu? Batu yang disembah, itu patung-patung itu. Ya, itu neraka akan penuh dengan apa? Makhluk yang seperti itu. Surga tentu orang-orang yang baik yang dekat dengan Allah. Insyaallah kita semua ke surga. Amin. Allahumma amin. Tapi Allah mengatakan akan aku penuhi jahanam itu banyak dari jin dan manusia. Siapa mereka ini? Pertama kali Allah mengatakan lahum qulubun, mereka punya hati. Ya, hati didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya hati, tapi hatinya la yafqahuna biha. Tidak bisa faqih, tidak bisa memahami kebenaran dan tidak mau mencoba untuk mencari kebenaran. Jadi hatinya tidak dikelola dengan benar. Ya, tidak ada tazkiyah di situ. Allah tidak mengatakan langsung mereka punya telinga, tidak gitu. Walaupun ini juga bermaksiat terus menerus ya. Mereka punya mata, tidak. Lahum qulubun, pertama kali lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi hatinya tidak bisa memahami apa? Kebenaran. Mereka punya apa? Punya telinga tapi telinganya tidak bisa mampu mendengarkan apa? Kebaikan. Mereka punya mata tapi matanya tidak bisa melihat hal-hal yang baik gitu. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan apa? Apa? Binatang ternak. Tahu binatang ternak Pak ya? Kambing, sapi, dibeli Pak, hanya itu. Orang kayak itu dibeli gitu. Tapi ya kita jangan beli ya. Ya kita beli saja moralnya ya, akhlaknya. Kita sembelih, kita singkirkan insyaallah. Dan yang menarik Allah mengatakan balhum Allah, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Kalau binatang ternak ini, kambing, dia habis makan tuh Pak, dia nggak pernah mikir apakah bini saya sudah makan, apakah anak saya sudah makan. Sudah begitu makan kenyang berhenti dia, terus menikmati Pak, memamah biak namanya itu dalam ilmu keluarkan lagi maka dinikmati gitu. Dia nggak tahu apakah anaknya makan, nggak tahu. Tapi kalau manusia Pak, kalau sudah kenyang, apa cukup itu? Ya apa bujuku? Terus, ya apa anakku? Sudah makan belum? Sampai 7 turunan itu dipikirkan Pak. Dan kambing dimakan daun-daunan, nggak pernah mikir mau makan